warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Wika. Kita belajar bersama. Meskipun dari rumah, jauh dari teman-teman, kalian harus tetap semangat, pantang menyerah ya. Selalu belajar dan berkarya. Hari ini anak-anak kelas 4 kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, muatan IPS. Ya, pasti kalian semua berangan-angan nanti kalau besar ingin jadi apa, cita-citanya apa. Ada yang ingin jadi dokter, guru, perawat, tentara. Mungkin ada yang ingin jadi nelayan, petani. Ya Bu, saya ingin jadi petani karena kakek nenek di kampung punya sawah yang luas. Saya ingin jadi petani agar pasokan makanan di Indonesia itu tidak kekurangan. Nah, alasan yang tepat, bagus sekali. Apapun cita-cita kalian, anak-anak, Bu Wika doakan semoga kalian sukses dan jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua. Ya, materi IPS hari ini kita akan belajar kegiatan penduduk berdasarkan sumber daya alam yang ada. Nah, semester 1 kita sudah membahas sumber daya alam, kita mengulangi lagi di semester 2. Apakah yang dimaksud sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis atau sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Siapa yang mengusahakan atau siapa yang melestarikan? Tentunya manusia. Kemudian contohnya matahari, tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contoh mikroorganisme pada pembuatan tempe, tape, yogurt itu membutuhkan mikroorganisme yang menguntungkan. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis karena jumlahnya terbatas. Proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga kita harus menghematnya ya anak-anak. Contohnya bahan galian atau barang tambang antara lain batu bara, emas, perak, tembaga, bauksit, biji besi, perunggu, dan masih banyak lagi. Sedangkan sekarang kita bahas kegiatan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pertama, perkebunan. Ini sumber daya alam yang digunakan adalah tanah. Lalu menanam tumbuhan yang bermanfaat. Kegiatan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di dataran tinggi atau dan sedang. Usaha ini memanfaatkan kesuburan tanah. Contoh hasil perkebunan antara lain kopi, teh, tebu, kelapa sawit, karet, kopra, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar perkebunan teh dan ini contoh gambar perkebunan kelapa sawit. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pertanian. Banyak dilakukan di masyarakat di dataran rendah dan sedang. Contoh hasil pertanian antara lain padi, jagung, sayur mayur, ada tomat, lombok, dan lain-lain ya anak-anak.
Kegiatan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kegiatan ketiga yaitu peternakan. Ini ada gambar peternakan ayam dan peternakan sapi. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di dataran rendah. Jenis hewan ternak yang diternakan di Indonesia pada umumnya ada sapi, ayam, kerbau, kambing, burung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perikanan. Di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha perikanan yang dilakukan di perairan darat seperti di sungai, danau, kolam, dan empang. Hasil perikanan darat antara lain ikan mas, gurami, ikan mujair, ikan tawas, lele, dan lain-lain. Kemudian perikanan laut, jadi ini mengambil ikan yang ada di laut oleh dengan jaring oleh nelayan. Hasil ikannya yaitu ikan tongkol, tuna, bawal, ikan kembung, ikan teri. Kemudian bisa menghasilkan kerang, mendapatkan udang, rumput laut, dan lain-lain yang ada di lautan. Masih ada lagi kegiatan kelima, kegiatan penduduk yang kelima yaitu pertambangan. Ini adalah gambar pertambangan emas. Ini pertambangan batu bara. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang contohnya emas, perak, batu bara, bauksit, biji besi, minyak bumi, pasir, perunggu, tembaga, masih banyak lagi ya. Kegiatan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kegiatan keenam yaitu perindustrian. Ini konveksi, memproduksi baju, pabrik baju. Ini industri mobil. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya anak-anak, kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam untuk bahan baku maupun bahan bakar. Sampai di sini. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan penduduk memiliki perbedaan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya, kegiatan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada antara lain perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian. Sudah paham anak-anak? Soal latihan yang harus kalian kerjakan ada 5 soal. 1. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Berilah contohnya. 2. Apa saja hasil usaha perkebunan? 3. Hewan ternak apa yang biasa diternakkan di Indonesia? 4. Apa yang dimaksud kegiatan perindustrian? Tulislah contohnya. 5. Lengkapi tabel berikut ini. Lingkungan daerah tempat tinggal. Kalian boleh mengisi dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan, silahkan. Potensi sumber daya alam yang ada berarti misalkan kalau dari pantai bisa menghasilkan apa? Ada sumber daya alam apa? Kemudian penduduk yang ada di daerah tempat tinggal ini apa pekerjaannya pada umumnya ya? Sudah paham anak-anak? Ya, pesan moral pembelajaran hari ini, mari budayakan hemat sumber daya alam untuk menyelamatkan bumi. Ya anak-anak, masih masa pandemi, semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Laksanakan protokol kesehatan, mari kita sama-sama menaati protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada salah kata.